Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Tadi ya baru saja saya scroll X ya atau Twitter. Saya melihat di situ ada video yang memperagakan menggantung Petrus dalam bentuk wayang. Caption di dalamnya itu disebutkan Petrus itu sudah tidak memiliki mahkota. Dia adalah yang tidak memiliki ijazah atau pemilik ijazah palsu. Ini kalimat metafor ya guys ya. Jadi untuk membaca kalimat itu kita perlu menelusuri suatu teori, teori Austin, John Langsau Austin. John Langsau Austin pernah bilang begini, don't ask for the meaning, ask for the use. Tentang bahasa itu jangan kau tanya tentang makna, tapi tanya apa yang sedang dilakukan itu. Jadi kalau kita melihat story atau status yang dibuat di X itu, entah akun siapa saya lupa, dia memiliki tindakan menggantung wayang, yang kemudian caption di situ ada Petrus yang tidak memiliki mahkota lagi. Atau juga bisa kalau kita baca dengan cermat bahwa di situ mahkota disimbolkan dengan kekuasaan itu ya. Tapi sayang sekali gitu, karena kita membaca teks ini dan video ini menggunakan Austin, maka kalimat itu dan video itu tidak memiliki makna gitu. Karena maknanya tidak perlu ditanyakan, maknanya jelas, itu tidak bermakna gitu. Karena buat apa ada tindakan-tindakan yang hanya menyindir tapi bukan tindakan sebenarnya itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana kalimat-kalimat sandiwara oleh politisi ya, yang menyebutkan akan menggantung dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh mereka hanya gimmick saja gitu. Sama dengan penegak hukum hari ini gitu kan. Ya begitulah kira-kira. Saya nggak bisa kasih contoh, nanti yang saya kasih contoh hanya oknum-oknum kan gitu. Penegak hukum yang melakukan kesalahan kan disebut oknum. Tapi kalau yang benaran itu lembaga gitu. Jadi begitu ya guys ya. Petrus sudah tidak memiliki mahkota. Ngomong-ngomong masalah Petrus ini dulu di eranya 98 ke bawah itu disebut singkatannya penembak misterius, dan itu ditakuti. Apakah itu benar terjadi? Ya ceritanya ada, mungkin itu juga bisa disebut benar terjadi ya. Karena saya adalah generasi 95 lahirnya, bukan generasi ininya ya. Tahun 95 lahir ya sekarang, jadi tidak merasakan eranya Soeharto ketika itu yang ada Petrusnya, penembak misterius. Orang hilang juga kisahnya di sana. Tapi kasus-kasus orang hilang itu seperti sandiwara juga hari ini kalau kita lihat. Ya memang mungkin ada orang hilang itu dan dituntut, tapi yang menuntut ketika mendapat jabatan ya diem, sama aja kan ya. Jadi tidak jelas keberpihakan. Itu juga kalau kita baca menggunakan Austin tadi, bahwa kalimat-kalimatnya mungkin memiliki makna yang bagus difahami, bagus sebagai diskursus. Tapi kalau kita bertanya tentang the use-nya, as for the use, apa bahasa itu adalah tindakan. Tindakannya tidak ada, maka makna yang selama ini dibuat, disusun dengan baik, itu sama sekali tidak berarti. Karena the use-nya tidak ada. Oke, kita menunggu
misalkan menunggu bahwa kalimat itu akan menjadi sebuah kata, kalimat itu akan menjadi sebuah tindakan, tindakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya kita sudah lama sekali menunggu, itu soalnya ya, itu soalnya. Sama dengan orang yang menyebut Petrus hari ini tidak memiliki mahkota, dia adalah sepemilik ijazah palsu. Itu juga hanya kalimat-kalimat bualan ya, karena diusnya tidak ada. Diusnya sejak kapan? Sejak sudah lama tidak ada gitu. Sampai bahkan pemilik mahkota itu mencopot mahkotanya, memberi mahkotanya kepada temannya, dan tindakan itu juga tidak ada. Bahkan apa itu, ada sebuah lembaga OCCRP ya, OCCRP yang menyebut beliau itu adalah salah satu pemimpin yang koruptor ya, paling koruptor di dunia gitu ya. Tidak ada nomor urut sebenarnya, tapi beliau masuk di dalam lingkaran itu. Artinya tercium dan terlihat jelas secara statistik ada pemasukan dan pengeluaran yang tidak beres. Dan tidak perlu kan orang luar memeriksa itu gitu. Orang luar cuma melihat dampak dan sebagainya, sudah bisa mengindikasi bahwa dia melakukan korupsi. Tapi orang dalam, kita maksudnya orang Indonesia sendiri, tidak mampu melihat itu gitu. Dan hari ini ada orang yang membuat istilah Petrus tidak memiliki mahkota. Itu kan hanya kalimat-kalimat bualan yang kita juga bisa bertanya ke ChatGPT, buatkan saya kalimat bagus untuk menyindir orang, ya akan muncul gitu. Tapi lagi-lagi kalimat-kalimat seperti itu kita tidak lagi percaya gitu. Kalimat-kalimat seperti itu sudah mirip dengan apa ya, janji-janji politisi sebelum dapat kursi. Begitu kira-kira ya. Terima kasih. Itu aja yang dapat saya sampaikan barangkali. Ya, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum.